Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami kelompok 1 Angkatan 4 CPNS Polri tahun 2021. Video kali ini akan membahas kedudukan dan peran ASN dalam mewujudkan smart governance. Sebelum memulainya, mengenali anggota kami. Ada apoteker Hari dari Polda Kalbar, apoteker Riri dari Polda Kalsel, dokter gigi Foni dari Kalbar, dokter gigi Nadia dari Kalbar, dan dokter gigi Gea dari Polda Kalbar. Persaingan global saat ini masuk dalam ranah digital, termasuk pada sistem pemerintahan. Indonesia mau tidak mau juga ikut dalam arus revolusi industri 4.0 tersebut. Setiap aparatur sipil negara atau ASN dipaksa untuk adaptif terhadap teknologi agar kinerja pelayanan lebih cepat, akurat, dan efisien. Digitalisasi birokrasi untuk pelayanan yang optimal adalah hal yang tak bisa disanggah. Oleh sebab itu, pemerintah memacu peningkatan kualitas ASN untuk pembentukan generasi smart ASN demi mewujudkan birokrasi berkelas dunia. 8 prinsip dan keahlian yang wajib dimiliki ASN yaitu integritas, rasa nasionalisme, sikap profesionalisme, wawasan global, kemampuan IT dan bahasa asing, hospitality, jaringan networking, serta sikap dan mental entrepreneurship. Di era digitalisasi, sebagai smart ASN, kita juga dituntut untuk memiliki literasi digital yang baik. Nah, sebagai smart ASN, apakah kalian pernah merasa terganggu sama tingkah netizen di media sosial? Meskipun nggak ada interaksi langsung, beraktivitas di media sosial juga ada etikanya. Ngomong di media sosial pada dasarnya sama aja kayak ngomong langsung di depan orang banyak. Karena kita punya penonton atau pembaca, jadi semua ucapan dan tingkah laku kita harus benar-benar diperhatikan ya. Karena semua konten yang kita unggah secara publik bisa diketahui oleh siapa saja. Jejak digital kita selama hidup bisa mudah sekali diakses orang. Oleh sebab itu, sebelum bermedia sosial ada beberapa hal yang wajib kita ketahui. Simak terus ya. Komputer didefinisikan sebagai seperangkat alat elektronik yang menghubungkan komponen satu dengan yang lainnya sehingga menghasilkan informasi. Komputer terdiri dari 3 elemen, ada hardware, software, dan juga brainware. Perangkat digital lainnya ada laptop atau notebook yang merupakan komputer pribadi yang dapat dipindahkan dan dibawa dengan mudah sehingga dapat digunakan di banyak tempat. Sedangkan notebook yang memiliki fungsi yang sama dengan laptop namun memiliki ukuran yang lebih kecil dan berat yang lebih ringan. Yang ketiga ada tablet atau tab, merupakan komputer portable yang berbentuk buku, memiliki layar sentuh atau teknologi tablet digital yang memungkinkan pengguna komputer mempergunakan stylus atau pulpen digital selain keyboard ataupun mouse komputer. Didukung dengan teknologi Wi-Fi dan HSDPA untuk koneksi internet. Perangkat digital terakhir yang ramah lingkungan ada telepon seluler. Telepon seluler atau telepon genggam atau biasa disebut handphone merupakan perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, tetapi dapat dibawa kemana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel. Media sosial telah menjadi teman kehidupan bagi banyak orang.
Dalam sehari, selalu ada aktivitas yang diluangkan untuk membuka media sosial. Penggunaan media sosial sangat besar dan berdampak pada dunia termasuk Indonesia. Tercatat pada tahun 2021, pengguna media sosial di Indonesia sebanyak 170 juta orang. Dengan banyaknya penggunaan media sosial saat ini, dapat dilihat bahwa maraknya penggunaan media sosial juga sering memicu munculnya penyimpangan yang diakibatkan oleh minimnya etika bersosial media, sehingga dapat menimbulkan konflik dan perpecahan. Maka dari itu, memperhatikan etika berkomunikasi adalah hal yang sangat penting. Pertanyaannya, sudahkah kita bijak menggunakan media sosial? Berikut ini adalah salah satu contoh etika di dalam berinteraksi di media sosial. Pada masa ini, kemajuan iptek sangat pesat sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses segala hal, termasuk informasi. Dalam mengakses informasi saat ini, penyampaian akan informasi sangat mudah dan cepat, di mana seseorang dapat dengan sangat mudah memproduksi informasi dan membagikannya lewat media sosial. Oleh karena itu, kita perlu bijak di dalam menyaring informasi. Jangan terlalu cepat percaya dan menyebarkan informasi, namun dapat melakukan cross-check terlebih dahulu, misalnya dengan memeriksa kebenaran informasi di website Kominfo untuk memastikan informasi yang kita temukan adalah benar adanya. Jika berita itu tidak benar atau merupakan hoax, sebaiknya tidak disebarkan agar tidak menimbulkan kontroversi. Etika berliterasi digital selanjutnya adalah bijak dalam melakukan transaksi berbelanja menggunakan media sosial dengan mengikuti ketentuan dan syarat yang berlaku pada forum jual beli di media sosial yang kita ikuti. Berkomunikasi dengan penjual dengan tata bahasa yang mudah dipahami serta sopan dan santun. Seperti, halo, apakah produk ini masih ada? Kita juga dianjurkan untuk tidak melakukan transaksi jual beli di luar forum jual beli untuk menghindari tindak penipuan yang saat ini sering terjadi. Apabila paketan pembelian online kita sudah tiba, maka selanjutnya adalah memberikan ulasan yang baik dan jujur serta memberikan rating yang tepat untuk toko tersebut sebagai kelangsungan usaha online mereka. Media informasi adalah alat untuk mengumpulkan dan menyusun kembali sebuah informasi, sehingga menjadi bahan yang bermanfaat bagi penerima. Salah satunya adalah penggunaan laptop sebagai media informasi sendiri. Di era pandemi COVID-19, kebutuhan masyarakat akan informasi semakin meningkat. Mereka memerlukan informasi yang kredibel agar tidak mudah percaya dengan isu-isu hoaks yang tengah menyebar saat ini, khususnya mengenai virus corona. Pentingnya peran media dalam menyampaikan informasi dapat membantu masyarakat untuk mengetahui bahayanya virus corona, dimulai dari proses penularan, gejala, hingga varian terbaru dari COVID-19 yang sudah menyebar di Indonesia. Sebagai ASN sendiri, kita harus bijak dalam menyaring informasi yang beredar saat ini. Oleh sebab itu, mari bijak dalam menggunakan media informasi, salah satunya laptop.